Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada video yang menarik untuk menjadi pembahasan kita pada kali ini, di mana video ini adalah video seorang tokoh besar, dan sepertinya beliau ini masuk di dalam kepengurusan ormas Islam yang besar di negeri kita ini. Nah, beliau menyinggung tentang bagaimana beratnya dakwah di masa modern seperti sekarang ini. Berbeda dengan zaman dahulu, kata beliau. Nah, lebih lengkap kita simak dulu videonya. Dulu waktu saya nderekno Kiai Syahal dan Gus Dur bertemu dengan Bin Bas, Anda semua tentu sudah kenal dengan Bin Bas. Itu pimpinan Darul Ifta di Saudi Arabia, rajanya Wahabi. Waktu ketemu Bin Bas itu setiap Jumat menerima tamu dari berbagai negara. Dia mengajar tafsir sebentar, kemudian menemui setiap negara. Kita yang diundang itu enggak diajak ngomong sendiri. Saya sudah suudzon pada waktu ini, wahaya ini kalau PBNU organisasi besar enggak dikasih kesempatan. Ternyata ketika semuanya sudah pamitan semua, Bin Bas sudah masuk ke dalam istana peristirahatannya, ya punya tempat istirahat sendiri. Tiba-tiba ada asistennya, apa namanya, dari PBNU Indonesia, dimohon untuk datang ke ruang istirahat. Jadi di ruang itu kecil itu, Bin Bas sendirian dengan ini, Kiai Syahal, Gus Dur, Allah yarham, Kiai Dr. Fahmi Saifuddin, Allah yarham. Satu lagi Mas Sarwani, Abdullah Sarwani, dan juru bicara. Pertanyaan Bin Bas itu, sampean itu anggotanya ada berapa organisasi PBNU? Ini pada diam semua ya. Nah, karena saya sudah diangkat jadi juru bicara, saya yang ngomong. 50 miliar ya Syekh. Dia bangkit dari tidurnya yang layah-layahin. 50 miliar? Padahal saya karang pada waktu itu 50 juta. Saya lihat dia terkejut, saya senang. Terus saya tambahi, bal yumkin aktsar min dzalika Syekh. Masya Allah, tabarakallah. Pada waktu itu berapa penduduk? Tahun itu, pada waktu itu tahun 89. Penduduk Saudi berapa itu? Hah? 18 juta. Saya bilang 50 juta. Dia gak mangkel, berapa kali penduduk Saudi itu? Itu saja mau itu saya. Mau itu jebakan dah lumayan begini. Meskipun tidak dalil. Mustasar masa dalil. Dalil lah Ustadz madrasah namanya. Dulu itu orang NU tidak pernah tanya dalil. Gimana ini? Ya lihat saja Habib Zain Smith bagaimana. Itu. Ya, lihat saja Kiai Mustafa Akil. Nah, dah itu. Gimana? Ini yang melihat orang. Gimana? Ada tuh saya. Gimana Kiai Wahab? Bagaimana? Tidak pakai dalil. Dalilnya ya Kiai itu sendiri. Dalilnya Kiai itu sendiri. Nah ini juga tantangan juga untuk Kiai-Kiai sekarang ya. Apakah dia bisa jadi dalil? Apa tidak? Sekian, mohon maaf. Ya, beliau adalah Kiai Mustafa Bisri, atau yang akrab dengan panggilan Gus Mus.
Tentu mayoritas kaum muslimin tahu siapa beliau. Tapi kita tidak akan membahas tentang siapa beliau pada saat ini. Tapi yang akan kita bahas adalah statement beliau. Dan yang menarik, beliau bersama PBNU ini pernah menemui Syekh bin Baz yang mereka sebut dengan rajanya Wahabi. Dan ketika mereka menyebut banyaknya jumlah anggota Ormas Nahdlatul Ulama, apa yang diucapkan oleh Syekh bin Baz ketika mereka menyebut jumlah anggota Ormas Nahdlatul Ulama di hadapan Syekh bin Baz? Syekh bin Baz mengatakan barakallah. Nah, ini perkataan yang luar biasa. Jauh dari tuduhan-tuduhan mereka yang mengatakan bahwasanya Wahabi itu mengkafirkan orang yang tidak satu pemahaman. Ya, semoga ini menjadi bahan renungan bagi para pembenci Wahabi yang mereka sebut dengan Salafi Wahabi. Dan juga tidak kalah menarik, Gusmus mengatakan kejadian itu sudah lama. Di tahun 1989. Artinya kejadian itu sudah 33 tahun yang lalu. Nah, adakah data yang menunjukkan bahwa ada kaum muslimin yang dikafirkan oleh mereka karena tidak sefaham sejauh 33 tahun yang lalu? Kemudian adakah kaum muslimin yang mereka katakan darahnya halal karena tidak sama pemahaman agamanya dengan mereka? Seperti yang selama ini fitnah dihembuskan terhadap orang-orang yang mereka katakan Salafi Wahabi. Terlebih dengan menyebut Syekh bin Baz, terkadang mereka dengan sebutan-sebutan yang terkesan mengolok-olok, ya, dengan sebutan buta dan lain sebagainya, ya, na'udzubillah. Nah, tapi justru sebaliknya, ketika mereka mengatakan Wahabi menghalalkan darah kaum muslimin, mengkafirkan orang yang tidak sefaham, ya. Jadi siapapun kaum muslimin yang datang ke sana, ke negeri yang mereka katakan negerinya Wahabi, terutama untuk menunaikan ibadah haji dan umroh lah, ini disambut dengan baik dan disiapkan dengan fasilitas untuk kenyamanan kaum muslimin di dalam beribadah di sana. Tidak ada perbedaan, ya, dari negara mana, dari ormas apa dan lain sebagainya. Dan kemudian banyak data-data yang menunjukkan kedermawanan mereka terhadap kaum muslimin, meskipun tidak sama pemahaman, ya, tidak sama dalam pemahaman dengan mereka. Baik kedermawan mereka itu mereka lakukan dalam kondisi normal atau sedang tidak ada bencana atau peperangan, terlebih ketika dalam kondisi susah karena ada bencana, peperangan dan lain sebagainya. Jadi artinya tuduhan-tuduhan buruk yang sampai saat ini juga masih dialamatkan kepada dakwah dan orang-orang yang mereka sebut dengan Salafi Wahabi, ini semuanya hanya isapan jempol yang tidak pernah terbukti, ya. Yang mereka katakan Wahabi mengkafirkan orang yang tidak sefaham, Wahabi anti perbedaan, Wahabi intoleran, radikal, teroris dan lain sebagainya. Itu propaganda orang-orang kafir, ya, propaganda orang-orang Syiah laknatullah, yang mereka menginginkan kaum muslimin ini jauh dari Al-Quran dan Sunnah, sehingga tercerai-berai karena sudah tidak lagi mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Masing-masing kelompok mempunyai ciri khas dan amalan masing-masing kalau kaum muslimin ini terpecah belah. Sehingga apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Sehingga setiap kelompok itu masing-masing membanggakan kelompoknya. Membanggakan kelompoknya masing-masing. Kelompok kami yang paling baik. Kelompok kami yang paling banyak anggotanya. Kelompok kami yang paling banyak walinya.
Sehingga mereka tidak lagi membanggakan ketika mereka mengikuti cara beragama Nabi dan para sahabatnya. Dan generasi terbaik yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang tidak kalah menarik lagi apa yang disampaikan oleh Gusmus, bahwa dahulu orang-orang Nahdlatul Ulama itu tidak pernah menanyakan dalil. Jadi ketika ada suatu permasalahan, maka yang dijadikan hujah atau petunjuk atau dalil itu adalah sosok kiai atau tokoh agamanya. Dan kemudian di masa-masa sekarang ini menjadi tantangan, kata Gusmus. Apakah sosok kiai atau tokoh yang ada pada saat ini bisa menjadi petunjuk atau bisa menjadi dalil bagi kaum muslimin, bagi masyarakat? Nah, ini menarik. Ketika yang dijadikan dalil adalah sosok atau sosok kiai atau tokoh, ini bagaimana ketika misal selama ini mereka mengagung-agungkan, membangga-banggakan seorang tokoh atau kiai di suatu daerah, kemudian menjadikan sosok kiai atau tokoh yang ada di daerahnya tersebut sebagai hujah, sebagai dalil, sebagai petunjuk. Tapi ternyata tokoh atau kiai tersebut melakukan perbuatan-perbuatan yang jauh dari tuntunan agama. Semisal mereka melakukan, naudzubillah, pencabulan terhadap santrinya, atau kemudian menggauli santriwatinya, kemudian sampai terjerat kasus korupsi, kemudian terjerat kasus menyetak uang palsu. Jadi masyarakat ketika terjadi hal semacam itu, mereka akan kehilangan dalil, mereka akan kehilangan hujah, mereka akan kehilangan petunjuk. Sosok yang mereka agung-agungkan ternyata tidak bisa dijadikan sebagai dalil, tidak bisa dijadikan sebagai petunjuk. Ya, dan tentu metode yang seperti ini bukan solusi untuk menjadikan masyarakat agar mengenal ilmu, mengenal agamanya dengan baik. Mereka tidak akan mengenal firman Allah, hadis Rasulullah, perkataan para sahabat, perkataan para ulama. Ya, perkataan para ulama-ulama yang mengikuti cara beragama para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan harus diketahui oleh kaum muslimin bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang penuh dengan ilmu, mengajarkan agar manusia ini berilmu. Oleh karenanya dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seluruh muslim. Dan ilmu yang dimaksud adalah dalil. Dan dalil yang dimaksud adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan metode beragama dengan ilmu ini tidak diajarkan kecuali di dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak diajarkan kecuali oleh orang-orang yang beragama dengan landasan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus soleh. Tapi yang menjadi permasalahan pada saat ini, banyak sekali subhat-subhat yang dibuat agar kaum muslimin ini jauh dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Mereka membuat subhat yang hakikatnya bukanlah tujuan dari apa yang disampaikan oleh para da'i yang mereka sebut dengan da'i salafi wahabi. Di mana para da'i salafi atau yang mereka sebut dengan salafi wahabi ini selalu menyerukan kepada kaum muslimin agar beragama sesuai dengan Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus soleh. Ya, dan subhat yang mereka sebarkan semisal yang ada di dalam
video yang kami tampilkan. Kita ngadepin akhir zaman. Di akhir zaman itu dikit-dikit orang kembali kepada Quran dan Sunnah. Kembali kepada Quran dan Sunnah. Ini kalimat ini namanya kalimat menjebak. Kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimatnya benar tapi tujuannya menyesatkan. Kalimatnya benar, mari kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Benar kalimat, tapi bukan itu yang dimaksud oleh dia. Bukan begitu. Yang dimaksud jangan ngaji Fathul Muin, jangan ngaji Fathul Qorib, jangan percaya sama ulama. Begitu maksudnya. Ulama selain dia maksudnya. Jadi Imam Syafi'i tak perlu percaya, Imam Malik tak perlu dipercaya. Ini aliran anti madhab, aliran paling berbahaya dalam Islam. Kata Imam Dr. Ramadan Buti, Allah madhabiyah, no madhab itu aliran paling berbahaya, merusak Islam dari dalam. Mari kembali kepada Quran dan Sunnah. Ini kalimat benar tapi menyesatkan. Dari mana? Pertama, mari kembali. Yang namanya kembali, saudara, itu berarti dia habis pergi. Kalau habis pergi, kembali. Habis keluar, kembali. Loh, ini ulama-ulama enggak ada yang keluar dari Quran dan Sunnah. Mengapa mari kembali kepada Sunnah? Anda aja kan tidak ada yang keluar dari Quran dan Sunnah. Masa harus kembali? Tahsilul hasil. Nah, begitulah syubhat yang mereka sampaikan. Padahal maksud dari seruan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat adalah dengan membaca kitab-kitab para ulama. Bukan mengajak kepada kaum muslimin untuk langsung membaca Al-Quran dan hadis, kemudian menyimpulkan suatu hukum dengan mengesampingkan atau meninggalkan para ulama, meninggalkan para sahabat, meninggalkan tabi'in, atba'ut tabi'in, meninggalkan Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan lain sebagainya. Meninggalkan Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Bukhari, dan ulama-ulama yang lain. Kita belajar dari mereka apa yang telah Allah dan Rasulnya sampaikan dan jelaskan, serta dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang mereka sampaikan yang sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, serta contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya kita ikuti. Kita tidak fanatik kepada salah satu dari mereka. Dan tidak juga kemudian diartikan merendahkan mereka ketika kita lebih condong atau ketika kita memilih pendapat yang dinilai lebih kuat dari pendapat-pendapat mereka. Semisal kita memilih salah satu dari pendapat mereka, kemudian meninggalkan pendapat yang lain karena dalilnya lebih kuat. Bukan berarti kita mengesampingkan atau merendahkan para imam yang kita tidak ambil pendapat mereka. Justru yang menjauhkan umat ini dari agama adalah ketika beragama tanpa dalil. Yang dalilnya hanya melihat kiai atau tokoh. Ya, itulah yang dikatakan melompati atau meninggalkan para ulama yang sebenarnya. Tapi mereka tidak sadar dengan hal semacam itu. Dan ini, ya, inilah yang dapat menjauhkan dari Al-Quran dan hadis yang sesuai dengan pemahaman para sahabat. Sebagai contoh, masalah sholat 5 waktu berjamaah di masjid bagi laki-laki. Ketika masyarakat melihat sosok kiai atau tokohnya malas untuk mendatangi sholat berjamaah di masjid, maka masyarakat akan mengikuti mereka. Karena dalil mereka adalah tokoh atau kiai tersebut.
Ya, dan ini yang diinginkan oleh orang-orang kafir, yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Karena mereka tidak mau umat Islam ini bersatu. Salat berjamaah itu menjadikan umat Islam bersatu. Para sahabat, para salafus soleh, mereka selalu salat berjamaah di masjid. Kita mengikuti cara beragama mereka. Karena apabila seseorang mengikuti cara beragama para sahabat, maka kemanapun mereka pergi, ibadah mereka akan tetap sama. Kemanapun mereka pergi, ibadah mereka akan tetap sama. Mereka akan tetap bersatu, tidak tercerai-berai. Karena tuntunannya sama. Agama dan syariat Islam ini universal, artinya sama untuk siapapun dan dimanapun. Dan apapun yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan difahami serta dipraktekkan oleh para sahabat, ini juga untuk siapapun dimanapun. Manusia wajib mengikuti mereka. Tapi ketika di suatu tempat diharuskan untuk mengikuti sebuah kelompok atau ormas atau mazhab tertentu, lalu bagaimana ketika dia harus berpindah ke daerah lain yang berbeda ormas, beda kelompok, beda mazhab? Jadi mereka harus berpindah juga, sehingga cara beragamanya tidak universal. Ya, ketika dia pindah dari, sebagai contoh, ketika mereka pindah dari Indonesia, yang di Indonesia dikatakan terikat oleh mazhab Imam Syafi'i, kemudian kondisi mengharuskan dia pindah ke Timur Tengah yang bermazhab Hambali, dia juga harus pindah ke mazhab Hambali karena di sana tidak memakai mazhab Syafi'i. Lalu kemudian ketika dia harus berpindah lagi ke negara yang bermazhab Maliki, maka dia juga harus meninggalkan mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali, berganti menjadi Maliki. Tapi ketika kita tidak ta'assub mazhabiyah, tidak fanatik kepada satu mazhab, kita beragama dengan metode para sahabat Rasulullah SAW, maka dimanapun kita akan sama. Dimanapun kita ketika diajak atau ditunjukkan kepada sebuah amalan yang kita tidak pernah melakukannya atau mengamalkannya, dan ternyata para sahabat melakukan atau mengamalkan, maka kita ikut amalkan. Karena yang kita ikuti bukan kebiasaan masyarakatnya, bukan amaliyah atau kebiasaan ormasnya, bukan mazhabnya, tapi hakikatnya yang kita ikuti adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Begitu juga sebaliknya, kemanapun kita pergi, kita tidak akan melakukan atau meninggalkan suatu amalan kecuali ada dalil yang menjelaskan. Ya, bukan ormas, bukan kelompok, atau bukan karena ulama atau mazhab tertentu. Rasulullah SAW bersabda, ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Tidak dibatasi oleh kelompok, ormas, mazhab, dan lain sebagainya. Jadi siapapun ketika beragama sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat, pemahaman para salafus soleh, maka dia adalah orang-orang yang bertakwa, yang layak untuk kita ikuti. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.